Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Nurrahman dari kelas 11 IPS 4. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan ketenaga kerjaan dan jenis tenaga kerja. Apa itu ketenaga kerjaan? Berbicara tentang ketenaga kerjaan tentunya sangat erat kaitannya dengan sumber daya manusia, karena SDM sebagai tenaga kerja menjadi faktor utama yang membuat sistem ketenaga kerjaan berjalan baik. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan menyatakan, definisi tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dalam definisi ketenaga kerjaan, yang dimaksud dengan tenaga kerja sebelum masa kerja antara lain pemagangan dan pengumuman lowongan kerja. Jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan bagian penting dalam pembahasan ketenaga kerjaan karena tenaga kerja ini adalah salah satu komponen penggerak ekonomi yang paling berpengaruh terhadap proses produksi. Tanpa tenaga kerja, faktor produksi alam dan modal tidak dapat digunakan secara optimal. Pada materi tentang ketenaga kerjaan ekonomi kelas 11 ini, tenaga kerja itu sendiri digolongkan ke dalam beberapa jenis. Adapun jenis-jenis tenaga kerja adalah sebagai berikut. Berdasarkan sifat kerjanya, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang kegiatannya lebih banyak mengandalkan tenaga fisik dalam melaksanakan proses produksi, di antaranya adalah sopir dan montir. Sedangkan tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan atau ide yang bersifat produktif, seperti manajer, direktur, dan konsultan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan keahliannya, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga kerja terdidik atau skilled labor. Tenaga kerja yang memerlukan keahlian atau kemahiran pada suatu bidang melalui sekolah atau pendidikan, misalnya dokter, hakim, pengacara, guru, akuntan, notaris, insinyur, dosen, atau polisi. Tenaga kerja terlatih atau trained labor, tenaga kerja yang memerlukan latihan dan pengalaman kerja, misalnya tukang masak atau koki, supir, pelayan toko, montir, penjahit, dan pelukis. Tenaga kerja tidak dapat terdidik dan tidak terlatih atau unskilled labor and untrained labor. Tenaga kerja yang tidak dapat memerlukan pendidikan dan latihan sebelumnya, hanya mengandalkan tenaga saja, misalnya pasuruh, kuli bangunan, buruh gedong, pembantu rumah tangga, tukang beca, dan penyapu jalan. Berdasarkan hubungannya dengan proses produksi, tenaga kerja dibedakan menjadi tenaga kerja langsung, tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikenakan pada biaya produksi, atau pada barang yang dihasilkan, misalnya karyawan bagian produksi. Tenaga kerja tidak langsung. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.